Tentang tes DNA nih, tentang tes DNA. Ini masyarakat dibuat bingung. Dari orang-orang pembela nasab itu sendiri berbeda-beda. Maksudnya pembela nasab Ba'alawi dan dari oknum Ba'alawinya juga berbeda-beda. Oknum Ba'alawinya tentang tes DNA, yang satu mengharamkan, yang satu mewajibkan. Dari orang yang ngebelanya juga, oknum-oknum jongosnya, ada yang bisa boleh, bisa tidak. Kondisional, tergantung ilatnya, tergantung sebabnya. Ini yang mana, ini yang benar nih. Tentang tes DNA, bagaimana kata Rizik Syihab? Sangat berapi-api ceramah di depan jemaahnya. Kalau ada orang yang ngaku Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, tanyakan, periksa silsilah nasabnya benar atau tidak, tercatat atau tidak. Nah, kemudian tes DNA, siapa tahu darah Nabi kemana, darah dia kemana. Itu Rizik Syihab tentang tes DNA. Itu yang saya pakai. Jadi saya dalam mengukur orang tuh zuriatun Nabi atau bukan, Habib atau bukan, ya saya mah ikuti Rizik Syihab. Kan katanya tokoh, imam besar lagi. Kalau nggak diikuti, kata Kiai Haji Idrus Romli, tak berakhlak nanti. Kan kalau tidak mengikuti ulama. Rizik Syihab mah bukan ulama lagi, imam besar loh umat Islam Indonesia. Rizik Syihab loh siapa? Jadi saya ikuti aja Rizik Syihab. Siapa aja yang ngaku dzurriat Nabi di kalangan habaib, lihat nasabnya, tersambung tidak ke Rasulullah Muhammad SAW, terkonfirmasi tidak. Ya, yang kedua, kata Rizik Syihab wajib tes DNA, tes DNA. Tes DNA ke Rasulullah atau tidak, J1 atau tidak, haplogrupnya. Tidak salah dong kalau saya dan Kiai Haji Madudin dan yang lain-lain menuntut tes DNA. Itu kan mengikuti Rizik Syihab. Terus kita lihat lagi bagaimana pernyataan mantunya Rizik Syihab, Hanif Altos. Terbalik malah, berbeda dengan mertuanya. Ini menantu ngelawan mertua ini. Gak kualat tuh Hanif Altos. Hanif Altos berapi-api lagi aja di depan jemaah. Sepakat ulama dunia tes DNA haram. Yang mewajibkan tes DNA Rizik Syihab berapi-api, sangat yakin, sangat pedenya di depan jemaah lagi. Yang mengharamkan tes DNA juga ngomongnya berapi-api lagi, meyakinkan lagi di depan jemaah lagi. Yang ketiga, pembela Ba'alawi, nasab Ba'alawi, jongos Ba'alawi, ya banyak sekali diantaranya. Ya, pembela-pembelanya banyak sekali lah. Maaf nih, kenapa saya bilang jongos? Bagaimana tidak saya katakan jongos? Karena mereka ikut bebek, tidak meneliti dulu, tidak tabayun dulu ke yang meneliti nasab Ba'alawi tersambung atau tidak. Dia juga tidak riset dulu, mungkin juga tidak istikharah dulu, ya. Tegakkan, luruskan dulu hatinya, jangan berpihak kemana-mana, berpihak pada Allah. Jangan dulu pakai unsur suudon atau husnudon, tapi benar-benar ini untuk mencari kebenaran. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Tapi itu mah enggak.
karena gak tau lah dipandangnya Habib itu gimana, langsung aja bela nasab Habib itu benar dari Rasul. Kemudian udah begitu dia mencaci maki, menghina, membuli Kiai Haji Imaduddin dan yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Maka saya katakan itu jongos. Dan kalau tidak salah nih ada berita ke saya. Ada juga yang dibayar-bayar, dibisik-bisiki oleh oknum Habib. Dibisik-bisiki dibayar biasa pakai cuan untuk membela habis-habisan Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya bilang jongos. Siapa itu yang tentang tes DNA? Tergantung situasi dan kondisi, tergantung elatnya, sebabnya. Ya siapa lagi kalau bukan Ketua Umum NUGL garis lurus. Oh, siapa itu? Oh, orang hebat nih, alim. Siapa? Idrus Romli. Nah, kalau orang ini kan boleh dan tidaknya tes DNA tergantung ilatnya, sebabnya, dan situasinya kepada siapa dan kapan. Jadi ketiga orang ini dari pihak Ba'alawi berbeda-beda. Rizik Syihab mewajibkan mertuanya Hanif Atos. Ironisnya Hanif Atos menantunya melawan fatwa Rizik Syihab, haram. Kemudian pembelanya tentang tes DNA tergantung situasi dan kondisi, tergantung sebabnya, keadaannya, bisa boleh bisa tidak, dan untuk apa. Ini kan membingungkan, apalagi ketiganya ngomongnya di depan jemaah lagi. Jemaah lagi aja yang jadi korban, nanti jemaah dibingung nih. Mustami'in Rizik Syihab udah yakin yang ngomongnya imam besar kok. Oh berarti tes DNA wajib. Ngomong ke beberapa orang berkembang tuh paham. Tes DNA wajib siapa? Yang bilang dong Habibana, imam besar wajib tes DNA. Tapi jeleknya lagi yang dites DNA bukan kalangan Habib, yang selain Habib. Gimana keadilannya di mana ini? Itu jeleknya lagi. Terkhusus kepada yang non Habib. Khususnya kepada yang aku dzurriyyat Wali Songo. Tes DNA. Ini Islam atau bukan? Agama ini milik Rizik Syihab atau milik siapa? Punya Allah atau milik Syihab? Keadilan di mana? Kalau mewajibkan tes DNA, siapapun tes DNA kalau memang mereka ngaku cucu Nabi. Dan kalau yang ngakunya gembor-gembor, yang ngakunya di panggung-panggung, aku dewek, aku diri, maka silakan tuh wajib tes DNA sesuai dengan fatwa Rizik Syihab. Yang ngakunya di depan panggung, kemudian disalahgunakan, dijual-jual, mengaku-angkuhan, nah itu harus dites DNA. Kenapa sebabnya harus tes DNA? Karena akibat pengakuannya mengaku dirinya cucu Nabi, ada orang yang tersinggung, kemudian digunakan untuk kesombongan, menghina orang, ada korban, maka wajib dia. Kalau menurut saya itu begitu. Tapi kalaupun umpamanya ada orang sedang menjelaskan silsilah nasabnya, nih silsilah nasab saya ke sini, ternyata silsilahnya ke Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak gembor-gembor, tidak teriak-teriak, tidak ada yang disinggung, tidak ada yang dihina, nggak perlu, nggak ada yang dirugikan. Untuk apa tes DNA? Dengan silsilah udah cukup. Ya, secara syar'iyah fikih sudah jelas, apalagi diakui oleh keluarga besarnya. Kalau dia keturunan raja, keturunan wali, diakui oleh keluarga besarnya, jelas ada ketentuannya secara fikih. Baru itu tidak boleh dituntut tes DNA. Ya. Kemudian menantunya nih, menantu Rizik Syihab Hanif Atos melawan fatwa orang tuanya, mengharamkan. Ngomongnya di depan jemaah lagi. Jemaahnya lagi ngomong, kata Habibana Hanif Atos
haram tes DNA. Kalau begitu Kiai Haji Imad salah, blak 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 blak. Berapa ribu orang tuh, beda lagi. Umat jadi bingung. Ditambah lagi yang ketiganya nih. Kata syekh kita, guru kita, alim kita, ahli debat, alim, ketua umum NU garis lurus. Boleh tidak boleh, tergantung situasi dan kondisi sahabatnya gimana. Ngomong lagi ke jemaah, apalagi di YouTube. Sama di YouTube semuanya. Rizik Syihab di YouTube, Hanif Atos di YouTube, Idrus Romli di YouTube. Umat jadi korban. Yang benar yang mana? Ini yang benar yang mana? Tes DNA aja beda-beda dari mereka sendiri. Ya, bingung ini. Ketika Kiai Haji Imaduddin mengharuskan tes DNA, lalu yang mana yang dipakainya? Kiai Haji Imaduddin, saya mengikuti Rizik Syihab, kan imam besar loh. Ulama Indonesia terbesar. Haram nantinya kalau tidak diikuti. Kan kata Idrus Romli juga, kalau tidak mengikuti ulama tak berakhlak. Lalu Kiai Haji Imaduddin dan yang lain, saya harus mengikuti siapa? Mengikuti Hanif, mengharamkan melawan fatwa Rizik Syihab, atau mengikuti Idrus Romli. Ya, ini bingung. Yang benar mana? Apakah Idrus Romli ini tidak pernah ngobrol dulu nih? Cawe-cawe cincang keling dulu, cacisus dulu dengan Rizik Syihab biar akur fatwanya. Apa tidak bertemu dulu tuh bertiga, Idrus Romli, Rizik Syihab, Hanif Atos, menyampaikan persepsi dalam fatwa nasab? Apakah tidak ngobrol dulu? Ya, harusnya ngobrol dulu. Sebelum disiarkan di YouTube, itu orang tiga tuh ngomong dulu. Jadi jangan malu mulin dewek. Mau ngebela Bahlawi, tapi di tubuh Bahlawi juga beda-beda. Ini satu ciri bukti bahwa kalau batil itu pasti ada tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan. Kalau batil begitu, pasti berbeda-beda. Dan dari kalangannya sendiri. Dan ucapan mereka, statement mereka, penjelasan mereka, apalagi Idrus Romli pakai kitab dan sebagainya, itu di depan masyarakat. Maka mustamiin masyarakat yang mendengar fatwa Rizik Syihab mewajibkan tes DNA beda pendapat, lain coraknya dengan mustamiin pengikutnya Hanif. Begitu juga Idrus Romli. Ini udah dibuat bingung oleh tiga orang ini. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Ayo coba. Ada ijtima'ul ulama lagi nih tentang tes DNA. Tapi tiga orang aja. Rizik Syihab, Hanif Atos, Idrus Romli. Ijtima'ul ulama khususon di Indonesia. Itu garis lurus. Masya Allah, tabarakallah. Kacau. Korban lagi, mustamin lagi, jemaah lagi. Masya Allah. Ketiga-tiganya ini diklaim orang besar semua. Orang benar, orang suci semua oleh pendukung-pendukungnya. Tapi tiga pendapat, tiga jemaah, tiga mustamim, berapa ribu orang berbeda. Bagaimana itu umat Islam akan bersatu di Indonesia? Masya Allah. Hanya untuk mempertahankan ego dan nafsu dan keyakinan sendiri bahwa dirinya itu dzurriyyatun Nabi dan tidak disebut dzurriyyatun Nabi, harus mengorbankan masyarakat dan mustami'innya. Masya Allah. Apa yang dicari dari keyakinan dirinya sebagai dzurriyyatun Nabi itu? Apa sih? Apakah tidak ada lagi kemuliaan selain untuk menjadi dzurriyyatun Nabi? Tidak bisa mulia kalau bukan dzurriyyatun Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Sesempit itu pola pikir. Setiap hak pasti terang benderang. Setiap hak pasti akan ada titik temu kemaslahatan. Setiap hak pasti sekalipun berbeda.
itu bisa diterima oleh semua yang berbeda. Tetapi kalau batil, maka perbedaan itu tidak akan bisa diterima oleh semua yang berbeda. Ya. Jadi jelaskan kepada masyarakat oleh yang tiga ini. Coba istimewa lagi. Jadi harus bagaimana nih? Yang benar siapa ini? Sibuk menyalah-nyalahkan Kiai Haji Imaduddin dan pendukungnya. Lalu Kiai Haji Imaduddin pendukungnya ini harus mengikuti siapa? Rizik Syihab, Hanif Atos, Idrus. Kan mungkin semuanya juga ulama. Apakah nanti kalau mengikuti Rizik Syihab berarti tidak mengikuti Hanif Atos? Katanya Hanif Atos lo alim, ulama. Nanti kualat lagi. Nanti tidak berakhlak lagi. Kalau mengikuti Idrus Ramli boleh tidak, boleh iya. Berbeda dong dengan wajibnya Rizik Syihab. Nah, kualat lagi nanti ke Rizik Syihab. Ikuti Rizik Syihab, kualat lagi ke Idrus Ramli. Kalau Idrus Ramli pun alim, tidak berakhlak lagi nanti. Jadi bingung nih. Jangankan orang lain. Di kalangan pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin pun nanti terkenal lagi tuh kualat dan tak berakhlak. Jadi yang tidak kualat dan tidak berakhlak itu siapa? Rizik Syihab, Hanif Atos, Idrus Ramli, yang jika menolak siapapun, walaupun itu alim atau kebenaran apapun, tidak ada kualat, tidak ada istilah tidak berakhlak. Yang benar saja bos. Yang benar saja bos. Yang benar saja bos. Nggak malu tah. Nggak malu tah.